Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, materi terakhir struktur data sebelum presentasi project dan UAS, ini ada materi terakhir yaitu grab, metrik penyajian grab. Sebenarnya untuk grab ini lanjutan dari mata kuliah logika algoritma mengenai problema grab ya. Coba kita lihat terlebih dahulu sebelum ke grab dan metrik penyajian grab. Jadi di logika algoritma ini ada materi problema dan model grab dalam metode greedy. Jadi keterkaitan antara grab dengan logika algoritma ya, itu dikaitkan oleh metode greedy ya. Kita coba ulas dulu sedikit di materi logika algoritma. Nah, di dalam metode greedy ini ada ada permasalahan dan model grabnya, yaitu yang pertama adalah traveling salesman. Ya, ini saya yakin sudah, ini cuman flashback aja. Jadi di sini tuh kan untuk menentukan waktu perjalanan salesman seminimal mungkin. Ya, jadi di sini tuh setiap minggu petugas kantor telepon keliling mengumpulkan koin-koin ya. Ini diilustrasikan aja supaya lebih paham. Mungkin ada yang tahu atau mungkin belum tahu bahwa sebelum zamannya internet, sebelum zamannya handphone itu kan ada telepon umum ya yang suka ada di pinggir jalan menggunakan koin ya. Kalau anda pengen tahu ya bisa di searching lah, mungkin ada di YouTube ya seperti apa. Ini hanya sebagai pengilustrasian aja supaya lebih mudah dipahami. Jadi pada intinya si petugas ini berkeliling untuk mengumpulkan koin-koin ya dari telepon umum tersebut. Nah, masalahnya ia menginginkan waktu rute perjalanan dengan waktu paling minimal ya, waktu yang paling minimal. Nah, di sini ilustrasinya gini. Ini simpul satu kantor pusat adalah simpul 1 dan ada 4 telepon ya. Ini dicatatkan sebagai simpul 2, 3 dan 4 dan 5 ya. Jadi setiap ruas-ruas ini menunjukkan dalam menit ya. Anggaplah misalnya 1 ke 2 7 menit, 2 ke 4 8 menit, 2 ke 3 9 menit, begitu seterusnya ya. Jadi kalau misalnya diselesaikan ternyata dimulai dari simpul 1 sampai dengan simpul-simpul yang lain yang paling minimum adalah urutannya seperti ini. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 5, dan 5 balik lagi ke 1. Total waktunya adalah 40 menit ya. Ini untuk minimum spending, maaf. Ini untuk traveling salesman ya. Ini yang pertama traveling salesman. Yang kedua, ini minimum spending tree. Kalau tadi mencari waktu, kalau sekarang itu mencari biaya minimum atau cost. Nah, di sini kriteria spending tree harus terhubung, connected. Setiap grab harus mempunyai nilai. Kemudian pada grab tidak mempunyai arah ya atau tak berarah. Prinsipnya sama di sini. Nah, ini dilihat mana dimulai dari misalnya di sini proses total minimum cost terbentuk grab dengan tahapan. Jadi ada beberapa grab yang memenuhi kriteria, kemudian lakukan secara urut dari awal sampai akhir. Ya, ambil yang paling kecil jaraknya untuk setiap ruas sampai tergambar spanning tree, sampai tergambar simpul-simpulnya. Kemudian jumlahkan cost-nya atau nilainya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kita coba lihat. Nah, untuk hasilnya 1 ke 2, 2 ke 6, 3 ke 6 ya, begitu seterusnya sehingga menghasilkan cost 105. Ini untuk minimum spending tree, mencari cost yang paling minim. Berikutnya yang ketiga, untuk model grab dalam metode greedy, ini adalah shortest path problem untuk menghitung jalur terpendek. Nah, kalau di sini harus mempunyai nilai. Grab tidak harus terhubung, unconnected. Nah, kalau di shortest path problem ini mempunyai arah. Kalau yang minimum spending tree itu tidak mempunyai arah. Jadi pada dasarnya penggambarannya seperti ini ya. Terus permasalahannya gimana? Permasalahannya gini nih. Misalnya di sini dicari
tujuan dari A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E ini yang paling minim ya. A ke B berapa, A ke C berapa, A ke D berapa, A ke E berapa. Ini kan ada beberapa solusi atau alternatif jalan. Ya, contoh misalnya Anda dari Karawang ke Cikampek atau dari Cikampek ke Karawang itu kan ada 3 rute ya. Bisa lewat jalan tol, bisa lewat jalur biasa, Purwasari, Kelari, begitu seterusnya, atau juga bisa lewat Tirta Mulia ke Wadas. Nah, itu kan ada 3 tuh ya, ada 3 alternatif solusi. Nah, ini pun sama. Untuk short speed problem, ini mencari beberapa alternatif dari jalur yang tersedia. Contoh misalnya jalur A ke B. A ke B itu ada 3 alternatif. A ke B langsung 50. Kita coba cek A ke B langsung 50 enggak. Nah, di sini A ke B langsung 50. Nah, ini kalau berarah itu ada yang namanya panah di sini nih. A ke B bisa langsung karena ada panah, tapi kalau B ke A ini nggak bisa. Harus melalui B ke C dulu baru ke A ya. Jadi B ke A langsung tidak bisa, harus melalui C karena dia ada panahnya di sini. Makanya dinamakan grab berarah ya, harus ada arahnya. Kemudian A ke B melalui C dengan D hasilnya 45, A ke B melalui E dengan D hasilnya 95. Akhirnya diperoleh jalur yang paling pendek yaitu A ke B melalui C dan D yaitu 45. Berikutnya A ke C. A ke C ini ada 3 alternatif ya. A ke C melalui B, A ke C melalui BE DB, A ke C melalui EDB. Nah, akhirnya dipilihlah jalur A ke C langsung. Berikutnya ada A ke D, ini ada 3 pilihan juga, melalui C, melalui BE, melalui BC, dan melalui E. Dari keempat opsi ini ada opsi yang paling minim, yaitu A ke D melalui C. Yang terakhir ini contohnya A ke E. A ke E juga ada 4 opsi di sini. Ada langsung, ada melalui B, ada melalui CDB, ada melalui CD. Yang dipilih adalah yang langsung. Nah, ini materi logika algoritma di materi 2 pertemuan terakhir ya. Jadi 2 pertemuan terakhir ini mengenai metode model graph dalam metode greedy. Nah, begitupun di struktur data ini juga ada graph-nya. Jadi semakin menggambarkan bahwa hubungan antara logika dan struktur data itu ya saling berkaitan. Seperti halnya di materi pertemuan pertama saya jelaskan bahwa sekuel dari logika algoritma adalah ya struktur data. Jadi kalau logika algoritma agak bingung, otomatis struktur data biasanya juga akan menjadi bingung juga ya. Tapi tidak apa-apa, masih ada waktu untuk belajar. Nah, graph ini pada dasarnya mempunyai 2 himpunan, yaitu vertex atau node atau titik. Kemudian ada E, di sini merupakan pasangan tak urut dari simpul yang disebut sebagai ruas, edge, rusuk atau sisi. Jadi graph yang dimaksud adalah G dalam tanda kurung E, V. Ya, kalau simpul atau vertex disebut order, sedangkan banyak ruas atau size disebut sebagai graph. Ya, ini di materi struktur data ya, materi struktur data. Jadi ini sebenarnya bisa dipahami dengan baik. Nah, di sini misalnya V mengandung 4 simpul yaitu A, B, C, D. E mengandung 5 ruas. Ya, ruas itu berarti antara A dan B, kemudian B dan C, begitu seterusnya. Jadi harus dipahami apa itu simpul, apa itu ruas. Kalau simpul itu ujung-ujungnya aja. Kalau ruas antar titik ya. Jadi kalau simpul itu titik ujungnya, tapi kalau ruas itu jarak antara ruas atau titik. Berikutnya, nah di sini ada istilah gelung atau self loop ya. Jadi ini adalah istilah untuk menyatakan multi graph ya. Di sini ada E2 ya, gelung atau loop, perulangan ya. Jadi ruas E5 dan E6
mempunyai titik ujung yang sama, yaitu simpul B dan simpul C. Nah, di sini disebut sebagai ruas berganda atau ruas sejajar. Ya, ini istilah di dalam graph. Kemudian ada juga graph sederhana atau simple graph. Ya, jadi suatu graph tidak mengandung ruas sejajar maupun self loop disebut juga sebagai graph sederhana ataupun simple graph. Jadi kalau tidak ada self loop atau ruas sejajar disebut graph sederhana. Suatu graph G, E, V dalam kurung disebut subgraph. Ya, dari G dalam kurung E dan V, bila E mempunyai himpunan bagian dari E dan V, V himpunan bagian dari V. Nah, jika E mengandung semua ruas dari E yang titik ujungnya adalah V, maka G disebut subgraph. Nah, rentangnya disebut spanning subgraph. Ya, ini istilah-istilah dari graph, kemudian ini contoh dari subgraph. G subgraph dari G, namun bukan dibentuk oleh V, A, B, D. Ya, ini contoh dari subgraph. Nah, supaya lebih paham lagi, saya akan coba perlihatkan video ini dari mycodeschool.com ya. Ini bisa diperhatikan dari video ini supaya lebih bisa diilustrasikan. Nah, kalau misalnya Anda di struktur data itu kan sudah dipelajari di materi sebelumnya, ada array, ada linked list, ada stack, ada QQ. Kalau array itu kan ada indeksnya, ya, ada indeks, ada 0, 1 dan sampai sekian. Kemudian ada linked list. Linked list juga kan ada node ya. Ada node atau senarai berantai. Ini istilahnya seperti ilustrasinya seperti kereta api. Kemudian ada stack. Nah, stack ini kan prinsipnya last in first out. Ilustrasinya seperti tumpukan buku atau tumpukan piring. Yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Kemudian ada QQ. Kalau QQ itu ilustrasinya seperti orang lagi antri. Ya, QQ. Nah, ini dinamakan linear data struktur. Kenapa linear? Karena saling berkaitan. Ya, itu harap diingat. Jadi array, linked list, stack, sama QQ itu merupakan linear data struktur. Nah, kemudian ada pembandingnya, ada non-linear data struktur. Kalau non-linear data struktur ini contohnya adalah tree, seperti halnya kemarin Anda pelajari struktur pohon. Ada kunjungan pohon biner. Ya, ini tree. Kenapa disebut non-linear? Karena ini tidak berhubungan. Ya, tidak berhubungan. Dari node ini kan node ini tidak berhubungan dengan node ini. Kemudian dari non-linear data struktur ini ada graph juga. Ya, jadi kalau tadi linear itu ada 4, kalau non-linear ini ada 2 contoh. Ada tree, ada graph. Nah, di sini istilahnya antara tree dengan graph ini sama. Ada edge atau ruas, ada node ya. Ini juga sama. Jadi ini hanya kalau misalnya graph ini mengandung sirkuit, ya sirkuit itu saling keterhubungan meskipun secara node tidak berhubungan langsung. Tapi kalau di tree ini tidak mengandung sirkuit karena tidak berikatan langsung. Ya, tidak berikatan langsung. Jadi penggambarannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Nah, dari graph dengan tree ini istilah-istilahnya ya sama seperti yang tadi dijelaskan di slide, yaitu G ini ordered pair, V kemudian ada E ya. G sama dengan V, E dalam kurung ya. Ini untuk pengilustrasiannya ya. Pengilustrasiannya. Jadi Nah, di dalam edge ya, di dalam graph itu kan ada edge. Ada directed, ada undirected ya. Itu tadi saya sudah coba jelaskan di metode greedy ya, di logika algoritma itu ada yang berarah dan tidak berarah. Kalau yang minimum spanning tree itu kan undirected atau tidak berarah. Tapi kalau misalnya yang shortest path problem itu kan directed atau berarah. Nah, di sini kan
Perbedaannya hanya dari panahnya aja. Kalau yang directed atau berarti ada panah, tapi kalau yang undirected itu tidak ada panah. Ilustrasinya kayak Anda dari Cikampek ke Purwakarta gitu ya, pakai jalan biasa. Itu kan beda dengan dari Cikampek ke Karawang pakai jalur biasa. Kalau Cikampek ke Purwakarta pakai jalur biasa itu kan dua arah, ya, undirected. Jadi tidak ada pembatas di tengah. Tapi kalau misalnya dari Cikampek ke Karawang itu directed karena ada batas tengahnya, ya, ada arahnya. Jadi ada ilustrasinya seperti itu. Berikutnya dari Grab ini sama ya, untuk pengalokasian atau simbol dari directed undirected itu ya U, V, ya di sini V1, V2 dan seterusnya. Nah, ini contoh directed dan undirected ya. Ini ada panah, kalau di sini tidak ada panah. Ya, simple aja berpikirnya supaya lebih mudah dipahami. Nah, kemudian mungkin dari Anda banyak yang bertanya, ini sebenarnya untuk Grab ini buat apa? Ya. Tujuannya buat apa? Kalau Anda perhatikan dari kondisi hari ini, misalnya sosial media, ini kan Facebook, Instagram, kalau Anda simpan nomor handphone, dikasih namanya, itu dengan algoritma tertentu, konsepnya dari Grab, itu kan si Facebook bisa ngasih tahu. Misalnya nama Anda Rama. Nah, si Facebook bisa ngasih rekomen Ella. Mungkin Ella adalah teman Anda. Karena Anda sebelumnya sudah berteman dengan Bob, nanti Facebook itu rekomendasi Ella. Begitupun dengan Anda sudah berteman dengan Tom misalnya. Nah, bisa aja nanti si Facebook akan rekomendasi Lee atau Sam karena Anda juga berteman dengan Bob. Lah, seperti itulah keterhubungan antar node. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, untuk apa sih mempelajari Grab? Apa keuntungannya? Ada nggak contoh yang realnya? Nah, contoh realnya ya di sosial media. Ya, Anda secara tidak sadar atau tidak, ketika Anda masuk sosial media, Facebook, Instagram, ya, itu secara tidak sadar direkomendasikan pertemanan itu. Ya, kenapa kok bisa kayak gitu? Ya, itu bukan ilmu yang tidak bisa dipelajari, ya bisa dipelajari. Ya, konsep dasarnya dari Grab. Ya. Berikutnya ini contoh. Nah, ini kan ya. Jadi ada sugesti. Ada sugesti dari Anda sebagai pengguna dengan teman Anda. Nah, kemudian juga sama di sini web. Di web, konsep web juga sama. Ya, juga sama. Kalau di kita kan misalnya Google ya, Google itu konsepnya seperti itu. Dari ada istilahnya itu web crawling ya. Jadi Google ketika Anda mengetikkan perintah, Anda maunya informasi apa, itu kan langsung dicari oleh Google. Nah, crawling ini mirip seperti jaring laba-laba. Misalnya Anda mencari page A, nanti keluar page B berhubungan dengan page C berhubungan dengan Z berhubungan dengan V. Nah, seperti itulah dari konsep web crawling ya, web crawling. Nah, crawling ini mengacu kepada konsep dasar yaitu Grab. Jadi Anda jangan sampai berpikir bahwa Grab ini ngapain sih belajar seperti ini tapi berhalusinasi aja gitu, realnya nggak ada. Nah, ini contoh dari Grab web crawling is Grab proposal. Kalau kita coba flashback lagi ke materi logika algoritma, Grab juga digunakan untuk pewarnaan atau coloring ya. Pewarnaan atau coloring di sini juga sama kan nih, ada 3 macam pewarnaan Grab. Di sini untuk ini nih peta ya, peta tiap warna itu beda-beda ya. Misalnya desa A bertetangga dengan desa B, kelurahan A bertetangga dengan kelurahan B. Itu kan kalau warnanya semua kan
puyeng ya. Sebelum sekarang zamannya Maps, dulu zamannya Atlas ya, mungkin Anda tahu Atlas, buku peta ya. Peta itu kan penggambaran kan beda-beda. Ya supaya tidak membingungkan ya, konsepnya coloring. Kemudian ini ada contohnya itu lampu lalu lintas juga sama ya. Lampu lalu lintas itu coloring. Ini konsep dari coloring. Jadi ini materi yang sudah pelajari tetapi masih berkaitan dengan apa yang Anda pelajari hari ini. Ya sampai nanti juga berkaitan dengan konsep-konsep yang sebenarnya konsep dasar, tetapi ketika Anda eksplor ini akan menjadi luar biasa. Ya, luar biasa. Atau Anda pun pernah sebenarnya bikin daftar pelajaran misalnya ya. Ketika dulu sekolah SMA atau SMP kan hari Senin warna merah, hari Selasa warna biru. Itu kan sebenarnya konsep coloring. Konsep coloring yang secara garis besar itu masuk ke Grab. Atau sekarang Anda pengguna Waze, WAJ atau Google Maps, itu kan bisa kelihatan, oh ini warna merah, macet, oh ini warna hijau misalnya lancar. Itu kan coloring juga, pewarnaan. Konsepnya berasal dari Grab juga. Jadi kalau misalnya dibedah mengenai Grab ini, penggunaan untuk hari ini tuh banyak banget ya. Tapi memang kalau kembali lagi ke konsep dari ini, ya kalau dikatakan ribet, ya subjektif sih kalau ribet ya. Ya ada, kalau ribet itu berpikirnya tidak ada kemauan untuk belajar. Tapi saya yakin kalau ada kemauan ini nggak sulit untuk dipahami. Nah, ini juga sama kan, gambar menjanjikan hubungan antar kota. Ini kan kalau di logika algoritma ada namanya shortest path problem ya. Konsepnya sama aja. Yang penting Anda mau baca, mau explore, mau diskusi, nyari contoh sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga konsepnya sama ya. Jadi Anda bisa coba flashback ulang dari apa yang sudah Anda pelajari. Ya, ini mengenai simpul juga sama. Ini kan ada simpul A, B, C, D, totalnya 14, kalau size-nya 7 ya. Jadi ini kasus-kasus yang bisa Anda pelajari, yang penting Anda mau berusaha untuk belajar ya. Jadi itu aja penjelasan dari saya, karena kalau di slide ini hanya istilah-istilah aja. Kalau istilah-istilah aja, semakin sering Anda membaca, itu akan semakin dipahami dengan sendirinya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang jelas. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, berarti Rabu atau Kamis depan itu sudah mulai presentasi project ya. Karena durasinya terbatas, mungkin tidak semuanya bisa presentasi, tetapi saya akan random, saya akan acak. Tapi tiap kelompok itu wajib membuat video YouTube, yang nanti video di-share di YouTube. Kemudian nanti saya akan melakukan sesi tanya jawab untuk kelompok yang saya pilih. Ya, nanti saya akan acak kelompoknya. Nanti yang untuk sesi pertanyaan kemungkinan akan saya lakukan via Zoom. Jadi harap siap-siap aja. Kalau ada yang kurang paham bisa disampaikan di WA grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.